Selamat sore, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang akan datang kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan disusul dengan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggunya. Saudara-saudara, beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia berkata begini, "Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa di Yerusalem itu dia akan ditangkap, disengsarakan, dan mati di salib. Sebetulnya kalau Tuhan Yesus mau, dia bisa menghindarkan dengan mudah, atau dia bisa meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Galilea. Di Galilea, dia diterima oleh masyarakat banyak, dia populer di Galilea. Kecil kemungkinan dia akan ditangkap di Galilea. Yang kedua, dia bisa berdoa kepada Bapa, minta kelepasan, seperti yang dikatakan dalam ayat tadi. Ya, sekarang jiwaku merasa terharu. Dia terharu karena dia tahu salib menantinya di depan, kematian, sengsara menantinya ke depan. Lalu dia bilang, apa yang akan kukatakan? Apakah aku akan berkata, berdoa, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini, luputkanlah aku dari salib? Dia bilang, tidak. Sebab untuk salib itulah aku datang ke dalam saat ini. Dia memutuskan untuk menuju salib, tidak melepaskan diri dari sengsara dan kematian. Kenapa? Karena dia mengetahui dengan pasti mengapa dia harus ke salib. Dari sejak awal dia tahu untuk salib itulah dia lahir menjadi manusia. Untuk apa? Satu, untuk menebus dosa kita, dosa dunia. Khususnya, ya, dosa kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Darahnya tercurah untuk pengampunan dosa orang banyak, untuk pengampunan dosa saya dan dosa saudara yang percaya kepadanya. Dalam Matius pasal 26 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang banyak untuk pengampunan dosa." Dan kemudian tubuhnya dihancurkan, dipukul, dicambuk dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kesembuhan, untuk pemulihan orang-orang yang percaya kepadanya. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya begini, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Dipulihkan, menjadi sembuh. Kemudian, kenapa dia mau ke salib? Karena melalui salib dia mati, tapi kemudian bangkit. Dia mengalahkan maut, dan sekaligus karena dia mengalahkan maut, berarti juga dia mengalahkan salib. Dia mengalahkan kebinasaan. Dengan demikian, orang-orang yang percaya padanya tidak binasa. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Gandum yang jatuh ke tanah itu Tuhan Yesus, mati. Tapi kemudian dia tumbuh dan berbuah. Kematiannya disusul kebangkitannya, menghasilkan banyak buah, yaitu kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, kehidupan saudara yang percaya kepadanya, dan kehidupan saya, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, kenapa dia mau menuju salib? Karena dia taat kepada Bapanya. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dituliskan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Saudara, Adam yang pertama telah gagal taat. Akibatnya dia mati dalam dosa. Dan keturunan yang dilahirkan oleh Adam yang mati dalam dosa adalah keturunan yang mati dalam dosa seluruh umat manusia. Tapi Yesus taat sampai mati di salib. Karena itu dia bangkit dan hidup. Akibatnya seluruh keturunannya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, hidup dan taat pada Bapa. Hidup berdamai dengan Bapa, diampuni dan taat. Mari saudara, di hari-hari Minggu Paskah ini, kita mengingat kembali Kristus,
memeriksa kembali iman kita, mendedikasikan diri kita kembali kepada Tuhan. Hidup taat, berdamai dengan Bapa. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini sampai akhir. Amin.